pemirsa, ketemu lagi di video Sini Channel. Video saya kali ini saya masih membahas seputar tanaman hias. Nah, tanaman hias di sini saya memilih jenis begonia. Begonia jenis apa? Yaitu seperti ini. Nah, ini nama latinnya yaitu Begonia Angel Wings atau Harmony Dark Angel. Nah, kalau nama lokalnya yaitu Begonia polkadot. Ya, kenapa disebut polkadot? Karena dia punya bintik-bintik atau bulatan-bulatan kecil di bagian daunnya. Tapi termasuk lokal ya, karena kalau yang impor itu dia bintiknya lebih besar-besar. Nah, ini bintiknya kecil, makanya disebut polkadot lokal. Nah, untuk jenis begonia yang seperti ini ya, ini adalah salah satu contoh jenis begonia yang tidak bisa diperbanyak dengan daun. Kenapa? Karena ini jenis yang tidak berbulu ya batangnya, lunak dan tidak berbulu. Jadi cara memperbanyaknya yaitu dengan memotong bagian atas atau kuncup yang tidak berdaun banyak. Lalu daun yang besar dikurangi daunnya, dipotong lalu disisakan sedikit untuk mengurangi penguapannya. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini pemisahan dari cabang batang yang di bawah. Seperti ini contohnya. Nih, jadi ini nanti dia akan besar ya. Kalau dia sudah agak ukuran segini, kita potong. Ya, kita potong lalu kita pisahkan di pot tersendiri gitu ya, biar dia tumbuh menjadi tunas baru seperti ini ya. Nah, kalau tidak ingin dipisah nggak apa-apa, dia akan tumbuh sendiri, jadi ntar ada cabang dua gitu ya. Nah, tapi kalau untuk dari bagian atas ya, dia harus diambil bagian yang daunnya sedikit. Nah, saya nggak ada contohnya di sini, tapi hanya menunjukkan saja ya, karena ini belum cukup untuk dipotong gitu ya. Nah, Oke, nah ini yang muda ya, kita ambil yang muda, jangan terlalu tua. Nah, harus muda. Nah, seperti ini nih ya, ini kan daunnya masih muda ya. Nah, ini kita potong di bagian kecil sini. Nah, tapi nanti harus dipotong beberapa daun. Misalkan pada saat kita memotong itu ada 5 daun. Jadi kita harus kurangi 2-3 daun. Kita hanya sisakan 2 daun supaya penguapannya tidak terlalu kuat gitu ya. Jadi dia akan cepat tumbuh akar di bawahnya. Karena dengan memotong bagian atas ini kan akarnya belum ada nih gitu. Jadi biar cepat merangsang pertumbuhan akarnya. Nah, tinggal tancepin aja gitu ya. Lalu setelah itu kita bisa siram dengan B1 untuk merangsang akarnya. Nah, begitu cara memperbanyaknya ya. Jadi susah gampang memang, tapi kalau sudah muncul akar sih nggak terlalu susah, jadinya akan lebih cepat akan berkembang seperti ini. Nah, daunnya apa dia memang bengkok gitu ke samping gitu ya, mau ke kanan atau ke kiri? Iya, memang tidak bisa lurus tinggi gitu memang, karena nggak tahu ya atau mungkin memang jenisnya mengikuti sinar matahari atau bagaimana, karena semuanya saya punya seperti itu nih, bengkong semua, miring gitu ya. Nah, kayak gini memang miring semua. Nah, kalau yang ini ya dia agak tunduk sedikit karena habis diobrak-obrak sama kucing saya nih. Nih, habis saya rapiin, nah bentuknya jadi kayak gini, saya lurusin. Nah, jadi nggak apa-apa emang bentuknya begini ya. Agak miring gitu, nggak lurus. Jadi nggak usah dipakein lurus gitu supaya tegak-tegak gitu, nggak usah. Nanti malah rusak, dia nggak hidup dengan normal gitu. Nah, mungkin bisa dilihat ya hasil-hasil dari perbanyakannya aja ya. Nah, ini kan sudah muncul ya, ada sedikit nih bagian sini nih. Nah, dia akan tumbuh tunas-tunas di sini. Nah, untuk penempatannya jangan ditaruh di bagian panas ya. Outdoor boleh, tapi jangan terlalu langsung kena sinar matahari karena dia akan lemes batangnya. Kayak gitu. Dia nggak akan tegak besar seperti ini. Jadi tetap harus di tempat yang teduh. Tetap kena cahaya, tapi jangan kena sinar matahari langsung. Nah, untuk perawatan nutrisinya biasanya saya kasih B1 aja. Nah, ini karena memang udah waktunya mereka minum ya, jadi sekalian saya semprotin deh.
Nah, ini daunnya aja nggak apa-apa disemprotin. Nah, selain B1 ya, kalau B1 dia langsung ke akarnya sini ya, ke tanah-tanahnya gitu ya, supaya dia akarnya tetap bagus. Terus di bagian daunnya juga dikasih, supaya kan ada tunas-tunas baru nih, supaya tunas barunya juga tetap sehat. Nah, untuk daunnya selain dikasih nutrisi B1 seperti ini, bisa kalian modif dengan nutrisi daun ya, yaitu gandasil. Nah, kalau gandasil cukup disiramkan di bagian daunnya saja, tidak perlu di bagian tanah atau akarnya. Jadi kalau fleksibel ya si B1 ini ya, daun bisa, akar bisa, itu batang bisa, semua sehat pokoknya ya. Asal jangan terlalu kena panas aja, sama jangan terlalu basah penyiramannya, cukup disemprot-semprot begini aja. Karena kalau basah nanti dia juga batangnya juga tetap bisa busuk. Nah, kalau busuk dia akan mati, nggak bisa kembang lagi gitu ya. Nah, pemirsa, cukup sekian video singkat saya mengenai jenis begonia yang tidak bisa diperbanyak dengan daun. Apabila pemirsa di rumah ingin memiliki salah satu jenis begonia yang saya tampilkan di video ini, kalian bisa klik di bagian deskripsi, yaitu di marketplace Tokopedia, karena saya taruh di etalase Tokopedia aja, tidak di Shopee. Jadi harganya juga tercantum di situ ya. Nah, ini 30.000 ya, 30.000 kalian bisa milikin ini. Nah, klik aja di Tokopedia, kalian bisa langsung pesan, masukin keranjang, check out, langsung dikirim ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.